Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alam Firmanto. Seperti janji kemarin saya akan berbicara tentang ekonomi, dampak ekonomi dampak corona COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia dan dunia. Banyak beberapa faktor yang mempengaruhi. Kita lihat aja di lapangan, kita lihat banyak orang yang berpenghasilannya berkurang, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang bahkan bisa jadi rugi bisnisnya jadi rugi. Itu faktor yang disebabkan oleh corona. Luar biasa sekali virus ini. Kita lihat aja di dalam media terhadap dunia ya, semua negara sudah memikirkan tentang resesi ekonomi. Hampir semua negara ya, kita lihat resesi ekonomi, ancaman di tengah pandemi, banyak sekali yang yang sudah menghitung resesi dunia ini. Dan kita lihat dulu, sebelum corona menyebar di dunia ini, kita lihat terlebih dahulu apa yang terdampak ketika masih Cina yang terdampak oleh virus corona, belum dunia, belum menyebar ke negara lain. Itu adalah kita lihat dari faktor pariwisata. Contohnya pariwisata ketika Cina terdampak corona itu, faktor pariwisata juga menurun karena kita tahu 2,1 juta turis asing itu berasal dari Cina, dan ketika itu Indonesia menyetop turis asing dari Cina. Dan faktor lainnya adalah impor di perdagangan di Indonesia itu terhadap Cina itu sangat besar, dan ketika itu di stop karena khawatirnya menyebarnya virus dan mempengaruhi terhadap produksi dan membuat penghasilan berkurang. Itu yang mempengaruhi ketika masih belum menyebar di dunia ini. Dan setelah dunia ini kita lihat resesi, manufaktur, bahkan bursa saham ketika itu menyetop dulu terhadap penjualan bursa saham, saking berimbasnya corona terhadap bursa saham ini. Bursa efek sangat luar biasa sekali, dari bursa saham sampai merubah seperti itu. Dan kita lihat juga kisah ekonomi juga itu sangat seram karena kita lihat ketika tahun 98 itu adalah satu contoh gitu. Tapi kita lihat kembali ke dulu tentang krisis ekonomi yang parah itu adalah 1929, sampai disebut depresi besar atau zaman Malaysia. Ketika itu adalah, dan faktornya adalah karena peristiwa jatuhnya bursa saham New York pada tanggal 24 Oktober dan mencapai puncak terparahnya pada 29 Oktober 1929. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang, dan volume perdagangan internasional berkurang drastis. Begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, dan harga dan keuntungan. Bahkan ketika tahun 1929 itu, populasi di dunia itu 1/4 atau 25% berbanding 100% itu orang pengangguran, tidak berpenghasilan apapun. Jadi bayangkan ketika kita di sebuah di sebuah komplek rumah itu 4 rumah, 3 rumah itu bekerja dan 1 rumah itu tidak bekerja. Sangat luar biasa sekali itu, sangat seram juga ketika tahun 1929. Dan kembali lagi berlanjut ketika krisis ekonomi finansial Asia 1997. Ketika itu yang disebabkan adalah dolar menguat ya. Saya tahu dolar itu menguat hingga 8 kali lipat. Jadi bayangkan jika kita hidup di saat ini, misalnya kita membeli sebuah handphone 1 juta, ketika itu harga menjadi naik hingga 8 juta. Handphone 1 juta dijual 8 juta. Itu luar biasa sekali, gara-gara faktor finansial Asia itu. Dan kembali lagi adalah ketika krisis ekonomi 2008. Pada 2008 kemungkinan krisis ekonomi diusulkan oleh beberapa indikator penting penurunan ekonomi di seluruh dunia. Indikator tersebut adalah tingginya harga minyak dunia yang menyebabkan krisis pangan di dunia karena ketergantungan produksi makanan terhadap minyak, dan juga penggunaan makanan sebagai alternatif minyak bumi. Inflasi tinggi, krisis kredit macet yang menyebabkan bangkrutnya beberapa bank besar, meningkatkan pengangguran dan kemungkinan resesi global. Ketika tahun 2008 saya pernah membaca bahwa di Amerika itu banyak warganya yang terpengaruhi tentang kredit rumah, dan banyak orang yang mengambil kredit rumah namun tidak bisa bayar, yang menyebabkan di sini ada bangkrutnya beberapa bank besar seperti contohnya. Dan ketika tahun 2008 itu Indonesia lagi maju-majunya dalam ekonominya, tapi karena adanya ini terpengaruh juga, meskipun sebenarnya dampak Indonesia adalah di Amerika
hingga Amerika kalau nggak salah rugi 260 miliar. Itu sangat luar biasa sekali, 260 miliar. Kalau sekarang itu wah udah bisa bikin sebuah perusahaan besar, perusahaan banyak gitu, perusahaan yang luar biasa. 260 miliar itu adalah krisis ekonomi dari 1929, 1997, 2008. Dan kita membandingkan dengan sekarang ini, kita bisa sebut adalah krisis ekonomi 2020 yang disebabkan oleh faktor corona, dan semua negara itu dalam keadaan rugi. Takutnya ini adalah kita lihat kriminalitas ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kriminalitas itu meninggi karena contoh bahasanya adalah seperti saat ini krisis ekonomi yang banyak warganya menjadi nekat karena frustasi dan ingin jalan pintas terhadap berpenghasilan. Itu yang luar biasa sekali gara-gara krisis ekonomi saat ini. Dan yang dikhawatirkan adalah takutnya ketika tahun 1998 itu di Indonesia itu banyaknya jarah terhadap toko-toko. Nah, takutnya itu yang paling semoga itu adalah mimpi buruk dan tidak terjadi di Indonesia adalah semoga tidak adanya lagi terhadap jarah toko di Indonesia. Semoga saja tidak, karena luar biasa sekali ini. Karena pembatasan sosial itu dibutuhkan, tapi terhadap ekonomi ya kelihatan juga produksi menurun, penghasilan berkurang, membuat banyak orang yang di PHK, banyak orang yang berkurang, dipotong gaji, semua ini, semua terdampak dari paling atas, seperti contohnya toko, misalnya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola dipotong gaji, dan hingga ke PNS pun terkena dampaknya. Itu sangat luar biasa sekali. Ini adalah sudut pandang saya terhadap krisis ekonomi di dunia. Semoga ada tambahan lagi. Ini hanya saya membaca beberapa artikel dan jurnal, saya menyampaikan dan dikemas secara ringkas selama 7 menit ya. Dan seperti ini, semoga saja teman-teman bisa memberi tambahan terhadap sudut pandang terhadap krisis ekonomi dunia ini yang diakibatkan oleh corona. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berkomentar karena saya membutuhkan sudut pandang orang lain supaya kita bertambah ilmu dan semakin luas juga pemikiran saya. Terima kasih dan ya, thank you.